Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Isna Rahmawati dan rekan saya Mbak Jihandini Fauzia akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai Pancasila dan agama serta isu-isu yang muncul terkait dengan Pancasila dan agama. Kita tahu bahwasanya Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, serta agama. Indonesia merupakan negara pluralisme agama. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dalam menjamin hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai alat pemersatu bangsa dalam kebebasan beragama tersebut. Dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 sebagai dasar hukum hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam kebebasan beragama, di mana dalam makna sila Pancasila dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tertulis bahwa setiap orang Indonesia bebas memilih agama yang dipercayai tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan juga tidak diperbolehkan mengganggu umat lain yang sedang melakukan ibadah. Kemudian, hubungan antara Pancasila dengan agama. Pancasila dengan agama memiliki hubungan yang saling menguatkan, saling mensupport, dan bukan hubungan yang saling bertentangan. Dalam sila pertama, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, dalam sila pertama inilah letak keselarasan antara Pancasila dengan agama. Hal ini relevan dengan ayat 1 dan ayat 2 pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pada ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa segala kegiatan harus didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan yang tertanam dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan pengakuan keagamaan yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, semua orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang dianggap benar dan warganya berhak mendapat pendidikan yang layak, serta hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk tinggal dan berhak menentukan kewarganegaraan sendiri. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan dari ayat 2 bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada orang yang melarang untuk memilih agama yang diyakini. Setiap agama memiliki cara dan proses beribadah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap warga tidak boleh melarang orang lain beribadah. Dan terdapat juga pada Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Penjelasan dari pasal 28E ayat 1 ini adalah setiap warga negara bebas memeluk agama yang mereka kehendaki atau yang mereka anggap benar. Dikarenakan kita hidup di dunia ini tidak akan selalu sama dan pasti ada perbedaan. Jangan sampai karena perbedaan itu
menimbulkan perpecahan. Karena itu merugikan bangsa dan negara. Kita juga bebas memilih pendidikan dan pekerjaan tanpa adanya paksaan. Dan jika orang tua kita mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, kita juga bebas dalam memilih warga negara yang kita anggap baik. Kita juga berhak untuk pindah ke negara lain dan berhak untuk kembali ke negara asal. Karena dalam ideologi Pancasila menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memeluk agama, menganut agama sesuai kepercayaannya masing-masing tanpa adanya unsur paksaan. Karena itu, Indonesia harus memiliki sikap toleransi dan menghormati umat agama lain yang sedang melakukan ibadah. Segala bentuk aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas nilai-nilai dalam ketuhanan yang Maha Esa. Setiap aturan yang dibuat harus memperhatikan sikap toleransi antar umat beragama. Itulah beberapa penjelasan mengenai hubungan agama dengan Pancasila menurut ideologi yang diterapkan sebagai dasar negara dari negara Indonesia. Kemudian, hubungan antara Pancasila dengan agama. Pancasila dengan agama memiliki hubungan yang saling menguatkan, saling mensupport, dan bukan hubungan yang saling bertentangan. Dalam sila pertama, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, dalam sila pertama inilah letak keselarasan antara Pancasila dan agama. Hal ini relevan dengan ayat 1 dan 2 pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasan dari ayat pertama bahwa segala kegiatan harus didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan yang tertanam dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan pengakuan keagamaan yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, semua orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang dianggap benar, dan warganya berhak mendapat pendidikan yang layak, serta hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk tinggal, dan berhak menentukan kewarganegaraan sendiri. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan dari ayat 2 bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan tidak ada orang yang melarang untuk memilih agama yang diyakini. Setiap agama memiliki cara dan proses beribadah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap warga tidak boleh melarang orang lain beribadah. Dan terdapat juga pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1, yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Penjelasan dari pasal 28E ayat 1 ini adalah setiap warga negara bebas memeluk agama yang mereka kehendaki atau yang mereka anggap benar, dikarenakan kita hidup di dunia tidak akan selalu sama dan pasti ada perbedaan. Jangan sampai dikarenakan kita berbeda agama menimbulkan perpecahan, karena itu merugikan bangsa dan negara. Kita juga bebas memilih pendidikan dan pekerjaan tanpa adanya paksaan. Dan jika orang tua kita mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, kita juga bebas dalam memilih warga negara yang kita anggap baik. Kita juga berhak untuk pindah ke negara lain dan berhak kembali ke negara asal. Dalam ideologi Pancasila menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memeluk agama, menganut agama sesuai kepercayaan masing-masing tanpa adanya unsur paksaan.
Maka dari itu, Indonesia harus memiliki sikap toleransi dan menghormati umat agama lain yang sedang melakukan ibadah. Segala bentuk aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas nilai-nilai dalam ketuhanan yang Maha Esa. Setiap aturan yang dibuat harus memperhatikan sikap toleransi antara umat beragama. Itulah beberapa penjelasan mengenai hubungan agama dengan Pancasila menurut ideologi yang diterapkan sebagai dasar negara dari negara Indonesia. Hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, negara adalah berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya, setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang ketiga, tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Yang keempat, tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama, serta antar pemeluk agama. Yang kelima, tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun juga. Yang keenam, memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara. Yang ketujuh, segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, terutama norma-norma hukum positif maupun norma moral, baik moral agama maupun moral para penyelenggara negara. Yang kedelapan, negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Selanjutnya, apakah Pancasila masih cocok menjadi ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia yang terdapat beragam kepercayaan agama? Menurut saya adalah ya, karena konsep negara Pancasila adalah konsep negara agama-agama. Ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama Pancasila tersebut merupakan dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan NKRI. Karena itu, agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara agama dan negara, maka negara sesuai dengan dasar negara Pancasila wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama di Indonesia. Dengan demikian, semestinya tak ada satu kelompok pemeluk agama yang mau menang sendiri. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen, dibutuhkan sebuah ideologi yang netral, namun dapat mengayomi berbagai keagamaan yang ada di Indonesia. Karena itu, dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara. Negara Pancasila bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler, apalagi negara ateis. Sebuah negara yang tidak tunduk pada salah satu agama, tidak pula memperkenankan pemisahan negara dari agama, apalagi sampai mengakui tidak tunduk pada agama manapun. Negara Pancasila mendorong dan memfasilitasi semua penduduk untuk tunduk pada agamanya. Negara Pancasila mempunyai prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Apakah dengan terus-menerus menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat menuju negara yang aman dan stabil? Menurut saya, ya. Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu meragukan konsistensi atas ideologi Pancasila terhadap agama. Tidak perlu berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi berbasis agama
dengan alasan bahwa ideologi Pancasila bukan ideologi beragama. Ideologi Pancasila adalah ideologi beragama. Sesama umat beragama, harusnya kita saling tolong-menolong, tidak perlu melakukan permusuhan ataupun diskriminasi terhadap umat yang berbeda agama. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Jihandini Fauzia. Terima kasih kepada Mbak Isna yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu isu-isu terkini terkait Pancasila dan agama. Perdebatan siapa yang lebih Pancasila dan siapa yang tidak mendukung Pancasila kembali mengemuka. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudin Wahyudi mengeluarkan pernyataan kontroversi dengan mengatakan bahwa agama sebagai musuh Pancasila. Benarkah demikian? Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudin Wahyu menyebutkan bahwa agama adalah musuh Pancasila menuai polemik. Pernyataan Yudian itu disampaikan saat menuding ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingan pribadi dengan mengatakan bahwa si minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini berbahaya, jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan, kata Yudian. Persepsi mengatakan bahwa agama sebagai musuh Pancasila adalah suatu kesalahpahaman dalam bernalar. Hal ini mengingat ideologi Pancasila sebagai ideologi yang selaras dengan ajaran agama Islam, di mana adanya nilai ketuhanan, keadilan, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai tersebut sangat erat kaitannya dengan agama Islam. Menurut Jim Lee 2010, bahwa dalam perspektif internal, ajaran kekuasaan tertinggi atau konsep kedaulatan yang dianut oleh UUD 1945 salah satunya mencakup ajaran kedaulatan Tuhan. Ajaran kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa tercermin dalam pengakuan bangsa Indonesia dalam alinea ketiga dan keempat pembukaan UUD 1945 serta dalam ketentuan pasal 29 ayat 1. Muhammad Hatta menegaskan bahwa ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercermin dalam Pancasila merupakan dua lapis fundamental, yaitu fundamen moral dan fundamen politik. Bahkan Bung Hatta menekankan bahwa dasar ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik, sedang dasar perikemanusiaan adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktek hidup daripada dasar-dasar yang memimpin. Dan dasar ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya dasar hormat menghormati agama masing-masing, melainkan pula menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Pancasila dipandang memiliki kedudukan tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, dan cita-cita negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan rujukan dan landasan utama dalam penyelenggaraan negara, yang tercermin dalam bentuk-bentuk antara lain visi, misi, kebijakan, program, dan peraturan. Di sisi lain, sebagai falsafah bangsa, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi tolak ukur bagi sikap, perilaku, pemikiran manusia, serta masyarakat Indonesia dalam setiap aspek kehidupannya. Terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai falsafah bangsa, sebagian sikap, perkataan, dan perbuatan warga negara tidak sesuai dengan dasar-dasar yang terkandung dalam Pancasila seperti religius, demokrasi, kemanusiaan, musyawarah, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, sebagai lembaga yang akan kembali mendorong penguatan Pancasila, sudah sepatutnya BPIP tidak melahirkan perdebatan terhadap Pancasila, khususnya apalagi terkait dengan agama. Meskipun Republik ini didirikan tidak sebagai negara agama, tetapi nilai-nilai yang menjadi
fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasar dengan nilai-nilai agama, dan itu telah terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila. Lanjut untuk isu yang kedua, yaitu belakangan sempat hadir sejumlah aksi massa yang menyatakan diri menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP. Dengan mengatasnamakan pemahaman keislaman tertentu, suara kencang mereka teriakkan untuk menolak rancangan undang-undang tersebut. Tentunya perdebatan mengenai urgensitas hadirnya regulasi tersebut bisa saja menjadi perdebatan. Namun rasanya ada hal yang tidak kalah menarik ketika menyaksikan aksi massa tersebut. Hal itu adalah adanya sejumlah pihak dari kelompok ini yang dulunya menyuarakan penggantian Pancasila dengan ideologi yang mereka miliki. Misalnya seperti mengganti Pancasila dengan Piagam Jakarta. Ada pula yang lain menyerukan konsepsi NKRI bersyariah. Bahkan ada kelompok yang tanpa ragu menyerukan konsepsi khilafah, seperti pemahaman konsep khilafah yang mereka miliki. Dengan berlabelkan pejuang agamis yang ingin menegakkan Pancasila, pihak-pihak macam ini seolah bertindak seperti bermain pada dua pijakan. Pijakan pertama adalah berlindung sekaligus menyuarakan penegakan Pancasila yang sudah selayaknya melindungi segala macam kelompok, termasuk kelompok mereka. Salah satu wujud nyatanya bisa dilihat dalam aksi yang dilakukan beberapa hari lalu. Lalu pijakan yang kedua adalah berupaya memoderasi masyarakat untuk menggeser pemikiran dan menempatkan segala sesuatu yang beraroma keislaman yang mereka pahami sebagai landasan yang mengatasi Pancasila. Pada 2003, pernyataan sikap tersebut bahkan sampai dibawakan hingga menjumpai anggota Legislatif Nasional DPR RI. Yang kedua bisa kita lihat dalam pernyataan forum yang mengatasnamakan Ijtima Ulama 4. Forum ini menyuarakan keinginan mereka agar Indonesia menetapkan konsepsi NKRI bersyariah. Ide ini lantas mendapat tantangan keras dari para ulama besar negeri ini seperti almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid. Bentuk konsepsi moderasi yang ketiga sempat dan bahkan sesekali masih dapat dijumpai juga dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang ketiga tersebut adalah penegakan konsepsi khilafah. Dari sini tentunya semakin menarik bila mengamati bagaimana kelompok-kelompok tersebut memainkan sejumlah isu besar dengan menggunakan labelisasi agama dan Pancasila secara bergantian. Demikian presentasi dari kelompok 6, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Jika teman-teman ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.